Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca firman Tuhan. Dan saudara, mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh beribadah lagi di hari ini. Dan saatnya kami hendak membaca firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, buka hati dan pikiran kami. Firman yang kami baca, dengar hari ini, kiranya akan menjadi kekuatan beriman kami kepadamu. Sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu pengurapan Tuhan atas kami semua, kami membutuhkan hal itu juga kepada hamba-Mu. Dan karena itu kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 pada ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus bangkit, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Amin. Memang kebangkitan Yesus tidak secara langsung menyelesaikan semua masalah kita, tetapi kebangkitannya memberikan kepastian bagi kita. Kalau maut saja sudah dikalahkannya, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Nah, dalam bacaan ini Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23, ketika murid-murid Yesus berkumpul bersama di suatu ruangan yang tertutup dan semua pintu terkunci, di saat mereka sedang dalam ketakutan, Yesus yang sudah bangkit itu tiba-tiba hadir dan memberi damai, memberi salam kepada mereka dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka bersukacita pada saat itu karena mereka menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, pertanyaan penting bagi kita hari ini adalah yang harus kita selalu renungkan, apa dampak kuasa kebangkitan Yesus Kristus bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberi dampak dalam beberapa hal. Yang pertama, memberi sukacita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, penulis Injil Yohanes dalam Injilnya menulis demikian. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, peristiwa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya telah membuat para murid hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Hidup yang awalnya penuh sukacita bersama Yesus dalam pelayanan bersama sebelum peristiwa penyaliban dan kebangkitan, kini terganggu dengan situasi dan kondisi yang mencekam. Penulis Injil Yohanes menulis demikian tentang situasi mencekam yang dihadapi oleh para murid itu. Demikian di ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Perhatikan, tindakan tersebut sangat beralasan. Mengapa mereka mengalami ketakutan? Karena pemimpin agama Yahudi telah menuduh bahwa para murid itu telah mencuri mayat Yesus dan kemudian dikuburkan di suatu tempat yang lain. Nah, mereka sangat ketakutan sehingga dimanapun mereka berkumpul, mereka harus mengunci pintu demi menjaga keamanan diri mereka dari para musuh Yesus Kristus. Dalam situasi dan kondisi yang mencekam dan menakutkan itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Penulis Injil Yohanes memaparkan peristiwa itu demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perhatikan Bapak Ibu, kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid yang sedang dalam ketakutan bagaikan oase di padang tandus yang memberi kesegaran, kesejukan, dan kedamaian. Rasa takut menjadi lenyap, kecemasan dan kegelisahan terusir. Kini suasana berubah dalam sekejap. Hati para murid melimpah dengan sukacita besar. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberi sukacita bagi para murid dan juga tentunya bagi kita hari ini. Amin. Nah, ada 2 poin yang menarik di sini. Mengapa kebangkitan Yesus menjadi sukacita dan memberikan jaminan sukacita? Yang pertama, karena akan merubah arah pikiran para murid. Para murid Yesus bersukacita bukan karena masalah mereka selesai, tetapi setelah melihat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, arah pikiran mereka menjadi berubah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah kita sadar bahwa seringkali kita sedih, kita kecewa dan sering dihantui perasaan takut bukan karena masalah kita besar, tapi karena arah pikiran kita tertuju pada arah pikiran yang keliru. Bapak Ibu, ketika ada masalah, sebetulnya masalah kita tidak ada yang terlalu besar. Alkitab sudah menulis bahwa pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa. Mengapa kemudian kita merasa itu besar? Karena pikiran kita tertuju kepada masalah. Karena itu Bapak Ibu, arah pikiran kita harus berubah dan diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Amin. Dengan firman Tuhan. Sehingga olehnya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Arah pikiran kita sekali lagi harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Ketika ada masalah, pikiran kita jangan tertuju kepada masalah. Kalau pikiran kita tertuju kepada masalah, maka yang timbul adalah ketakutan, kegelisahan. Karena kita merasa masalah kita lebih besar dan
kuasa Tuhan terasa begitu kecil. Karena itu kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka ini merubah pikiran mereka. Amin. Maka itu Bapak Ibu, mari kita arahkan pikiran kita kepada kebangkitan Kristus. Dia yang telah bangkit dari kematian, artinya dia menang. Amin. Dan kemenangan ini menjadi bagian kita juga ketika ada masalah datang dalam hidup kita. Arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan terlebih besar daripada seluruh persoalan kita. Amin. Ini yang membuat murid-murid itu bersuka cita sekali lagi, bukan karena persoalan mereka selesai. Tetapi karena mereka melihat kehadiran Yesus. Artinya Yesus hadir dan siap memberikan pertolongan. Kehadiran Yesus akan merubah hati yang takut menjadi damai. Amin. Kekhawatiran menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Ini poin pertama. Poin kedua, kenapa kehadiran Yesus itu memberi sukacita? Karena menjawab segala pertanyaan mereka. Ya kan? Di kehadiran Yesus itu, Yesus memberikan statement yang sangat luar biasa. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang seringkali membuat orang tidak bersuka cita dan berada dalam ketakutan atau tertekan adalah karena pikirannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Sama seperti para murid. Sanggupkah Yesus yang bangkit itu menolong kami? Nah, kadang-kadang juga saudara, ketika ada masalah, situasi yang tidak enak hadir dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi. Nah, pertanyaan kita dalam hati kita itu banyak unek-unek, banyak pertanyaan-pertanyaan yang liar yang sesungguhnya tidak perlu kita pertanyakan. Sebab kalau kita pertanyakan itu justru membuat hati kita jadi lemah. Ya kan? Jadi kecut, tawar begitu ya. Nah saudara, para murid mereka ketakutan karena pikiran mereka dikuasai banyak pertanyaan. Di antaranya mereka berpikir Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu apakah mampu menolong mereka? Namun Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Yesus berkuasa menembus pintu-pintu yang terkunci itu dan Tuhan Yesus segera menjumpai mereka. Ini membuktikan bahwa kuasa Allah tidak terbatas dan tidak ada yang dapat membatasinya. Amin. Jadi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu kebangkitan Yesus merupakan jawaban atas hidup mereka, juga bagi hidup kita. Amin. Karena dia bangkit, dia hidup, ada pengharapan. Amin. Segala pertanyaan yang muncul dalam hati pikiran kita terjawab. Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan yang liar mungkin, yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, sekarang lenyap karena Yesus bangkit. Dengan kuasa kebangkitannya dia pasti bisa menolong kita. Kemenangan menjadi bagian kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini dua poin penting. Mengapa kebangkitan Yesus itu memberi sukacita? Ya kan? Karena yang pertama akan merubah arah pikiran para murid. Demikian juga kita. Kebangkitan Yesus memberi kepastian bagi setiap kita bahwa kalau maut saja sudah dikalahkan, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Amin. Yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus memberi sukacita karena menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati dan pikiran para murid.
Dan salah satunya adalah mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka, apakah Yesus sanggup menolong kami? Saya mau katakan dengar baik, Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Bahkan dia katakan, marilah kepada aku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Yang berikut Bapak Ibu, kebangkitan Yesus memberi damai sejahtera. Amin. Penulis Injil Yohanes berkaitan dengan damai sejahtera, ya, dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus, menulis demikian di ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus Kristus disalibkan, para murid mengalami ketakutan yang besar. Mereka tercerai-berai ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Petrus yang adalah murid, ya, di istilahnya ring 1 begitu ya. Dia pun kehilangan kemampuan untuk ada di pihak Yesus. Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Iya kan? Dia katakan, aku tidak mengenal Yesus. Dan ini berulang sampai 3 kali. Saudara, murid-murid benar-benar kehilangan yang namanya apa? Damai sejahtera. Mereka juga kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan arah hidup. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, pada saat Yesus Kristus hadir di tengah-tengah mereka, suasana menjadi sangat-sangat berbeda. Yesus Kristus yang bangkit bukan saja memberi sukacita besar kepada mereka, tetapi juga melimpahkan damai sejahtera kepada para murid. Rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah sirna. Kini yang ada ialah damai sejahtera, karena sang sumber damai sejahtera ada di tengah-tengah mereka. Sang sumber Shalom menghadirkan kembali rasa damai itu bagi murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagi kita hari ini, apa yang membuat damai sejahtera kita hilang? Krisis ekonomi kah? Penderitaan kah? Tantangan kah? Kesulitan kah? Mungkin semua situasi itu sedang Anda alami. Tapi saya mau katakan, dengar, ada kabar baik. Apa itu? Yesus Kristus sudah bangkit. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus menaungi kita dan memberi damai sejahtera bagi setiap kita. Karena itu dengar baik, saya mau katakan begini, alamilah sekarang juga damai sejahtera dari sang sumber Shalom. Karena damai sejahtera yang dia berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Ada amin? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya ulangi lagi bahwa kebangkitan Kristus berdampak dalam hidup kita, yaitu yang pertama memberi sukacita. Amin. Yang kedua memberikan damai sejahtera. Dan yang ketiga, yang terakhir, memberi tugas baru. Amin. Penulis Injil Yohanes menulis tentang tugas baru ini demikian. Kita lihat di ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Tuhan Yesus yang bangkit bukan saja memberi sukacita besar dan damai sejahtera bagi para murid, tetapi juga perhatikan Tuhan Yesus yang bangkit memberi tugas baru kepada mereka. Yesus Kristus yang bangkit mengutus para murid sama seperti Bapa mengutusnya ke dalam dunia. Artinya tugas baru atau misi baru para murid sama dengan misi Yesus Kristus yang diutus oleh Bapanya ke dalam dunia ini. Tugas atau misi Yesus Kristus dalam menyediakan keselamatan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya sudah tuntas dikerjakannya. Dia sudah pulang ke surga dan dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Amin. Tetapi saya mau katakan begini Bapak Ibu, tidak berhenti hanya sampai di Yesus Kristus. Para murid ditugaskan untuk membawa berita kabar baik kepada semua orang agar yang berdosa kembali kepada Allah. Amin. Yesus Kristus yang bangkit memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menjadi kawan sekerja para murid dalam tugas pemberitaan Injil. Tentang hal tersebut, penulis Injil Yohanes menulis demikian di ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana para murid diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dalam rangka memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu adalah tugas kita semua untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Yesus, memberitakan kabar baik. Dan tugas ini kita terima bukan dari manusia, tetapi dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Karena itu saya mau katakan, alamilah kuasa kebangkitan Yesus Kristus dalam tugas pemberitaan Injil kita. Amin. Selamat memberitakan Injil, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu, tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu dan apa yang engkau kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Mujizat dan terobosan menjadi bagianmu, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin.